Pemirsa Garuda TV kembali hadir bersama saya Intan Tias dalam Lampung 8. Sejumlah informasi telah kami rangkai dan siap kami sajikan untuk Anda. Inilah Lampung 8 selengkapnya. Dituduh selingkuh, wakil rakyat Kota Bandar Lampung tempuh jalur hukum. Tanggul membelah sawah, petani Sukorahayu resah. Perempuan pengendara motor tewas terlindas truk di Natar, Lampung Selatan. Isu dugaan perselingkuhan yang menyeret anggota DPRD Kota Bandar Lampung, Sri Ningsih, kini berujung pada langkah hukum. Sri Ningsih bersama kuasa hukumnya membantah tuduhan tersebut dan mengaku telah menyiapkan sejumlah bukti untuk menangkal informasi yang dinilai tidak berdasar. Isu dugaan perselingkuhan yang menyeret nama anggota DPRD Kota Bandar Lampung, Sri Ningsih, viral di media sosial dan media jejaring lainnya. Sri Ningsih bersama kuasa hukumnya Hanafi Sampurna menggelar konferensi pers di Media Center DPRD Kota Bandar Lampung, Jumat 21 Agustus 2026. Dalam keterangannya, Hanafi membantah kabar penggerebekan di hotel, termasuk tuduhan perselingkuhan dan perzinahan yang diarahkan kepada kliennya. Hanafi menegaskan Sri Ningsih tidak pernah berada di Hotel Radisson sebagaimana informasi yang beredar. Pada saat isu tersebut muncul, Sri Ningsih disebut justru dalam kondisi sakit dan menjalani perawatan di rumah. Tim hukum mengaku memiliki sejumlah bukti untuk memperkuat bantahan, di antaranya surat keterangan medis, keterangan saksi, hingga rekaman CCTV. Pihak Sri Ningsih juga meminta LSM, pengamat, dan pihak lain yang telah memberikan pernyataan terkait isu tersebut agar tidak lagi menyebarkan informasi yang dinilai tidak sesuai fakta. Tak hanya membantah, tim hukum mengaku telah menempuh langkah hukum. Dua akun TikTok, yakni Meladiati dan Ngopi Sosial, disebut telah dilaporkan ke Polda Lampung. Selain itu, pihak Sri Ningsih juga menyiapkan pengaduan ke Dewan Pers terkait pemberitaan media online yang dinilai tidak sesuai fakta atau melanggar kode etik jurnalistik. Untuk itu, tadi saya mungkin terlewat, kami juga mengingatkan kepada LSM yang memberikan statement atau pernyataan ataupun dari pihak akademisi pengamat ya kan yang ikut juga berkomentar memberikan statement untuk menghentikan statement-statement atau komentar-komentar karena fakta yang terjadi adalah tidak benar dan tidak pernah ada. Untuk itu kami peringatkan secara keras, jika masih ada lagi dari pengamat dari manapun, dari LSM apapun, kami akan ambil langkah hukum tegas terhadap mereka. Kami tidak ada urusan dengan mereka karena kami di posisi yang benar, kami sangat berani untuk mengambil langkah hukum terhadap mereka yang memberikan statement tidak berdasarkan fakta yang benar. Sementara itu, Ketua Badan Kehormatan DPRD Kota Bandar Lampung, Yuhadi, turut memberikan tanggapan. Yuhadi mengaku sebelumnya memilih diam meski menerima banyak pesan dan telepon terkait isu tersebut. Menurut Yuhadi, informasi yang beredar tidak didukung sumber yang jelas, narasumber yang dapat dipertanggungjawabkan, maupun bukti yang memastikan tuduhan tersebut. Badan Kehormatan DPRD Kota Bandar Lampung juga disebut telah melakukan pengecekan terkait keberadaan Sri Ningsih pada waktu yang dipersoalkan. Berdasarkan data yang diperoleh, Yuhadi menegaskan Sri Ningsih tidak berada di lokasi yang dituduhkan. Yuhadi mengingatkan masyarakat agar bijak dalam menyebarkan foto, nama, dan narasi di media sosial. Sebab jejak digital sulit dihapus dan informasi yang merugikan pihak lain dapat berujung pada konsekuensi hukum. Saya sudah mengkonfrontasi, saya sudah mengecek ke lokasi yang diduga dituduhkan kepada SN dan saya sudah full bucket. Pengumpulan bahan dan keterangan itu menjadi konsumsi kami sebagai Badan Kehormatan jika nanti kelak di kemudian hari dibutuhkan. Tapi saya pastikan pagi hari ini bahwa Ibu SN ini
di hari itu berdasarkan data yang kami peroleh dari Badan Kehormatan tidak ada di lokasi dan tidak pernah ada peristiwa itu terjadi. Isu yang awalnya beredar di media sosial kini berlanjut ke ranah hukum. Pihak Sriningsih menegaskan akan menempuh langkah hukum terhadap pihak yang dinilai menyebarkan tuduhan tanpa dasar. Sementara Badan Kehormatan DPRD Kota Bandar Lampung menyatakan akan menjaga marwah lembaga dengan memastikan setiap persoalan ditangani berdasarkan fakta dan bukti. Dari Bandar Lampung, Elta Media, Garuda TV melaporkan. Nggak naik. Dukungan PT Pupuk Indonesia dalam program penerapan modernisasi pertanian atau PMAAS di Lampung terus diperkuat. Melalui jaminan ketersediaan pupuk dan pendampingan agronomis presisi, Pupuk Indonesia turut mengawal produktivitas petani di Demonstration Farm atau Demfarm Desa Ramanirwana, Lampung Tengah. Hasilnya, panen raya di kawasan tersebut mencatat produktivitas rata-rata 11,2 ton gabah kering panen per hektar. Produktivitas padi hingga 11,2 ton gabah kering panen per hektar dicapai Demfarm program PMAAS di Desa Ramanirwana, Kecamatan Seputi Raman, Lampung Tengah. Di balik penerapan pola tanam presisi tersebut, PT Pupuk Indonesia turut memberikan dukungan dari sisi pemupukan dan pendampingan teknis. Dukungan dilakukan mulai dari analisis kondisi hara tanah, penentuan formula pupuk, hingga pengawalan pemupukan di lahan. Salah satu fasilitas yang digunakan adalah mobil uji tanah atau ATM. Melalui layanan ini, kondisi hara tanah dapat dianalisis secara langsung, sehingga dosis dan formula pupuk dapat disesuaikan dengan kebutuhan tanaman dan karakteristik lahan. Tak hanya pada aspek teknis, Pupuk Indonesia juga memastikan ketersediaan pupuk bersubsidi untuk memenuhi kebutuhan musim tanam. Hingga saat ini, realisasi penyaluran pupuk bersubsidi di Provinsi Lampung telah mencapai 74% dari alokasi tahunan. Seiring peningkatan kuota dan perluasan lahan program PMAAS, Pupuk Indonesia bersama Dinas Pertanian dan Kementerian Pertanian mengusulkan tambahan alokasi pupuk. Lampung Tengah ini realisasi pupuk subsidinya sudah 74% dari alokasi 1 tahun dan sudah kita usulkan melalui mekanisme yang ada dari Dinas Pertanian, baik kabupaten maupun provinsi, dan di Kementan kita usulkan tambahan sebanyak 5.000 ton untuk NPK dan ureanya kita usulkan juga sebanyak 3.000. Tambahan yang diusulkan terdiri dari 5.000 ton pupuk NPK dan 3.000 ton pupuk urea. Melalui jaminan pasokan pupuk, pemanfaatan teknologi uji tanah dan pendampingan agronomis, PT Pupuk Indonesia menargetkan produktivitas yang telah dicapai di Demfarm PMAAS mau dipertahankan dan diperluas. Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari upaya mendorong pertanian yang lebih presisi, efisien, dan berkelanjutan di Provinsi Lampung. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Ya pemirsa, pembangunan dan peninggian tanggul penangkis gajah di kawasan persawahan Desa Sukorahayu, Kecamatan Labuhan Maringgai, Lampung Timur, dikeluhkan petani. Selain dinilai membelah lahan warga, keberadaan tanggul kini juga menghambat akses alat pertanian menuju sawah. Bangunan dan peninggian tanggul penangkis gajah di Desa Sukorahayu, Kecamatan Labuhan Maringgai, Lampung Timur, memicu keresahan petani. Warga menyebut sekitar 25 hektar sawah hingga wilayah Karanganyar kini berada di seberang tanggul. Petani menyebut lahan tersebut merupakan tanah milik masyarakat yang dilengkapi bukti kepemilikan berupa akta jual beli atau AJB. Persoalan ini baru mendapat perhatian setelah anggota DPRD melakukan kunjungan dalam agenda reses yang dilanjutkan dengan peninjauan langsung ke lokasi.
Menurut petani, jika tanggul dibangun untuk mengantisipasi masuknya gajah dari kawasan Taman Nasional Waikambas, posisi tanggul semestinya berada di garisan perbatasan antara kawasan hutan dan lahan masyarakat. Namun, warga menilai tanggul justru dibangun di tengah lahan masyarakat. Kondisi ini dikhawatirkan akan menyulitkan petani yang memiliki sawah di seberang tanggul. Tak hanya soal posisi tanggul, peninggian dan perbaikan yang berlangsung sekitar 3 bulan terakhir kini berdampak langsung terhadap akses petani. Jalur yang sebelumnya dapat dilalui berbagai alat pertanian, mulai dari mesin bajak hingga kombin harvester, kini sulit dilewati. Ahmad, petani setempat, menyebut kondisi tersebut bahkan membuat sejumlah alat pertanian kehilangan keseimbangan saat melintasi tanggul. Keluhan petani kemudian disampaikan kepada pemerintah Kecamatan Labuhan Maringgai. Camat Labuhan Maringgai, Setio Cipto, mengaku telah meninjau langsung kondisi tanggul dan meneruskan persoalan tersebut kepada pihak Balai Taman Nasional Waikambas. Namun, pihak kecamatan menegaskan tidak memiliki kewenangan teknis dalam pembangunan fisik tanggul. Hingga berita ini diturunkan, keterangan dari pihak Balai Taman Nasional Waikambas terkait dasar penentuan lokasi tanggul, status lahan masyarakat di seberang tanggul, serta dampak pembangunan terhadap akses petani belum diperoleh. Petani berharap ada kejelasan dan solusi agar fungsi tanggul sebagai penghalau gajah tetap berjalan tanpa menghambat aktivitas pertanian masyarakat. Dari Lampung Timur, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Ya pemirsa, fenomena El Nino dan musim kemarau berkepanjangan mulai memicu krisis air bersih di sejumlah wilayah kota Bandar Lampung. Di Kelurahan Waikandis, Kecamatan Tanjung Senang, puluhan kepala keluarga kini mengandalkan sumur umum bantuan pemerintah kota untuk memenuhi kebutuhan air sehari-hari. Sudah sebulan terakhir, warga Kelurahan Waikandis, Kecamatan Tanjung Senang, Kota Bandar Lampung, mulai kesulitan mendapatkan air bersih. Musim kemarau yang berkepanjangan membuat debit air tanah menurun drastis. Sejumlah sumur gali dan sumur bor milik warga bahkan mulai mengering. Kondisi ini membuat puluhan kepala keluarga terpaksa mengandalkan satu-satunya sumur umum yang masih mengalir di wilayah tersebut. Sumur umum ini merupakan bantuan pemerintah Kota Bandar Lampung yang dibangun sekitar 3 tahun lalu. Kini, sumur tersebut menjadi sumber air utama bagi warga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Keterbatasan debit air membuat warga harus mengatur waktu pengambilan secara bergilir untuk mencegah antrean dan penumpukan. Aktivitas mengambil air bahkan berlangsung hingga malam dan dini hari, menyesuaikan waktu luang warga setelah bekerja. Ya sebenarnya udah ada sih itu apa sih kemarin itu yang digali-gali di pinggir jalan itu ada pam ya, tapi belum berjalan. Sebagian kan udah ada, tapi sebagian belum nyampe sini. Ya ini masih ngambil sumur. Di sisi lain, pembangunan jaringan perpipaan air minum yang mulai dilakukan di sejumlah titik jalan belum sepenuhnya menjangkau permukiman warga. Akses air bersih pun masih menjadi persoalan bagi masyarakat, terutama di tengah kondisi kemarau panjang. Dampak kekeringan tak hanya dirasakan untuk kebutuhan domestik, sejumlah lahan pertanian warga juga mulai terdampak. Area persawahan mengering, sementara tanaman perkebunan mulai layu dan mati. Warga berharap pemerintah daerah dapat meningkatkan distribusi bantuan air bersih, seiring masih berlangsungnya musim kemarau. Dari Bandar Lampung, Perzo Amelia, Garuda TV melaporkan. Ya pemirsa, menghadapi perubahan iklim dan kekeringan yang dapat memengaruhi ketersediaan air, petani dituntut mencari solusi agar produksi pertanian tetap terjaga. Melalui program listrik masuk sawah, PLN mendorong pemanfaatan energi listrik tetap mengoperasikan pompa air.
sehingga pasokan air ke lahan pertanian dapat lebih terjaga. Program ini merupakan gagasan Kementerian Pertanian dan juga PLN. Persediaan air menjadi salah satu kunci dalam menjaga produktivitas lahan pertanian, terutama saat musim kering. Petani membutuhkan pompa air untuk memenuhi kebutuhan irigasi tanaman. Melalui program listrik masuk sawah, pemanfaatan energi listrik untuk pompa air terus didorong sebagai salah satu upaya mendukung ketahanan pangan. General Manager PLN Nur Suratmoko menyebut penggunaan listrik untuk pompa air dinilai lebih efisien dibandingkan tenaga diesel. Namun, implementasinya membutuhkan pemetaan yang matang, sebab tidak semua area persawahan telah terjangkau jaringan listrik PLN. Sejumlah lokasi masih memerlukan infrastruktur tambahan, mulai dari tiang, jaringan, hingga gardu dan trafo. Karena itu, PLN mendorong kelompok tani dan gabungan kelompok tani atau Gapoktan untuk menyampaikan data lokasi serta kebutuhan daya sejak awal. Jadi pada prinsipnya kami PLN siap untuk melayani sepanjang di lokasi itu tersedia jaringan. Kalaupun belum tersedia ya, selama masih bisa dijangkau, kami akan melakukan perluasan jaringan menuju lokasi persawahan tersebut. Nah, untuk jumlahnya saat ini teman-teman dari Dinas Pertanian tiap kabupaten sedang menyusun datanya ya, berapa jumlahnya nanti akan disampaikan pada PLN dan kami akan survei mana duluan yang akan kami lakukan pembangunan jaringan, karena ini perlu prioritisasi ya, karena jumlahnya sangat banyak. Ini kita sedang menyusun jumlahnya, Mbak. Program listrik masuk sawah tidak hanya berbicara soal penyediaan energi. Program ini juga menjadi bagian dari upaya mendorong transformasi pertanian dari penggunaan energi konvensional menuju energi listrik yang lebih efisien. Hermansyah, selaku Ketua Listrik Masuk Sawah dan juga staf ahli Kementerian Pertanian menjelaskan, untuk lahan yang belum terjangkau jaringan PLN dibutuhkan kajian terkait pembangunan infrastruktur. Sementara bagi lokasi yang jauh dari jaringan, pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS dapat menjadi salah satu alternatif. Pengelolaan dan keamanan infrastruktur tentunya membutuhkan peran bersama, termasuk kelompok tani sebagai pengguna. Pemanfaatan listrik di sektor pertanian juga berpeluang dikembangkan lebih luas. Tak hanya untuk pompa air, listrik kedepannya dapat dimanfaatkan untuk motor dan traktor listrik, hingga pengisian baterai drone pertanian. Artinya, listrik masuk sawah bukan sekedar menjawab kebutuhan air saat musim kering, namun juga menjadi langkah awal menuju pertanian yang lebih modern, efisien, dan berbasis teknologi. Dalam pelaksanaannya, program ini membutuhkan kolaborasi PLN, pemerintah daerah, Kementerian Pertanian, serta kelompok tani. Bagi kelompok tani yang mengajukan penyambungan, terdapat sejumlah persyaratan, diantaranya menjamin pekerjaan jaringan bebas dari kendala dan tuntutan warga sekitar. Pembangunan jaringan juga harus mengikuti standar konstruksi PLN, termasuk penanaman tiang, penarikan kabel JTM dan JTR, serta pemasangan trafo 1 fasa atau 3 fasa. Pelanggan akan menggunakan KWH meter prabayar dengan posisi meter yang mudah diakses petugas dan terlindung dari panas serta hujan. Penyalaan sambungan baru dilakukan setelah seluruh persyaratan, biaya penyambungan, dan kewajiban pelanggan terpenuhi. Melalui program listrik masuk sawah, ketersediaan energi diharapkan dapat memperkuat sistem irigasi, menekan ketergantungan pada bahan bakar diesel, serta mendorong produktivitas pertanian. Pada akhirnya, listrik bukan hanya menerangi rumah dan fasilitas umum, tetapi juga menjadi energi penggerak bagi pertanian menuju ketahanan pangan yang lebih kuat. Dari Bandar Lampung, Rapika Utami, Garuda TV melaporkan.
Ketika fakta mulai terbuka, semua yang tersembunyi perlahan terlihat. Cerita yang terlupakan kembali terungkap dan kebenaran tak bisa dihindari. Lokasi gudang ini ditemukan hasil dari rangkaian penyelidikan. Ada 1.494 hasil keterangan unit yang ditemukan di dalam gudang ini. Saksikan Kriminal Plus 62 akhir pekan, Sabtu dan Minggu, pukul 9 malam, hanya di Garuda TV. Way round. Oh, what a cross! Update terbaru dari dunia olahraga terkini dari nasional dan internasional. Ikuti analisis tajam dan rekap momen epik. George Russell goes through. Antonelli nearly into the back of his teammate. Ada klub Eropa bikin akademi di sini. Nanti kalau ada kesempatan dia masuk akademi sana gitu. Saksikan Sport 8 setiap hari pukul 11 malam hanya di Garuda TV. Oke. Mau kemana? Di balik ramainya jalan raya, ada garda terdepan yang siaga menjaga, memberi edukasi, mengarahkan pengguna jalan, dan menjadi pelindung keselamatan. Ini pelatihan di belakang nggak ada, kenapa kok nggak ada? Buru-buru boleh, tapi utamain keselamatan. Ini nggak ngelindungin kepala kamu ya, helm yang melindungi kepala. Saksikan Garda Jalan Raya setiap hari, pukul 8:30 malam, hanya di Garuda TV. Informasi kesehatan terpercaya, kini lebih dekat untuk Anda. Bersama dokter ahli, setiap pembahasan dikemas ringan dan mudah dipahami. Ya, masih di Waktu Indonesia Sehat. Makan sebelum tidur itu jadi masalah. Semua pertanyaan Anda dijawab dengan solusi tepat. Ngasih dok solusi untuk kita tetap bisa minum kopi. Memang mau pakai susu, susunya yang almond. Saksikan Waktu Indonesia Sehat, Sabtu dan Minggu, pukul 9 pagi, hanya di Garuda TV. Ya, pemirsa, menjawab keraguan masyarakat terkait penetapan status kesejahteraan penerimaan bantuan sosial, Dinas Sosial Provinsi Lampung menegaskan pemuktahiran data Bansos kini membuka ruang partisipasi masyarakat. Meski Badan Pusat Statistik atau BPS memiliki wewenang dalam menentukan kategori desil, masyarakat dapat berperan aktif melaporkan dan mengusulkan pemuktahiran data melalui 3 kanal. Penetapan kategori desil atau tingkat kesejahteraan masyarakat kerap menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat. Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung, Aswarodi, menjelaskan bahwa BPS secara berkala melakukan pemutahiran data kesejahteraan masyarakat dan merilisnya setiap 3 bulan. Namun data tersebut tidak terlepas dari peran aktif masyarakat dalam memberikan informasi dan melaporkan perubahan kondisi sosial ekonomi. Kanal pertama dapat dilakukan secara mandiri melalui aplikasi Cek Bansos. Masyarakat dapat mengakses aplikasi tersebut melalui telepon pintar, kemudian memasukkan nomor induk kependudukan atau NIK. Melalui proses pelaporan dan dokumen pendukung yang diperlukan, informasi yang disampaikan akan masuk ke Kementerian Sosial untuk selanjutnya diverifikasi dan diproses dalam pemutahiran data. Kanal kedua dapat ditempuh melalui pemerintah, kelurahan, atau desa. Masyarakat dapat mendatangi kantor kelurahan atau desa dan menyampaikan usulan kepada operator yang menangani data sosial. Usulan tersebut selanjutnya dapat ditindaklanjuti dengan verifikasi faktual di lapangan, termasuk melalui musyawarah kelurahan atau desa. Hasilnya kemudian disampaikan secara berjenjang, mulai dari kecamatan, kabupaten, atau kota, hingga Kementerian Sosial. Jadi seperti saya sampaikan, masuk ke aplikasi Cek Bansos, masukkan ini, kita sudah bisa tahu desil kita. Dan kita juga ketika kita mungkin merasa tidak nyaman, posisi kita kok kita berada di desil yang tinggi, kita juga bisa melakukan pemutaran data secara partisipasi melalui aplikasi Cek Bansos itu. Kalau kita mungkin merasa kurang nyaman, kurang terbantu dengan Cek Bansos, kita bisa datang ke kelurahan untuk kita melaporkan di kelurahan mana atau desa mana kita tinggal. Melalui aparat desa kita minta supaya dimutakhirkan data kita, itu bisa. Atau kita datang ke Dinas Sosial Kabupaten Kota. Sedangkan kanal ketiga, masyarakat dapat mendatangi Dinas Sosial Kabupaten atau Kota setempat untuk menyampaikan informasi atau mengajukan pemutahiran data. Dinas Sosial menegaskan masyarakat memiliki ruang untuk menyampaikan koreksi atau perubahan data.
terutama jika terjadi perubahan kondisi sosial dan ekonomi. Namun perubahan data tidak dapat dilakukan secara instan. Dengan 3 kanal tersebut, masyarakat diharapkan tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga turut berperan dalam memastikan data bantuan sosial lebih akurat dan sesuai kondisi terkini. Dari Bandar Lampung, Verza Amelia, Garuda TV, melaporkan. Ya pemirsa, kecelakaan maut terjadi di Jalan Lintas Tengah Desa Natar, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Jumat 21 Agustus sekitar pukul 07.30 waktu Indonesia Barat. Seorang perempuan berinisial I, 33 tahun terlindas truk dan meninggal di tempat setelah motor yang dinaiki ditabrak kendaraan pribadi yang kemudian melarikan diri. Kasat Lantas Polres Lampung Selatan AKP Erzatri Syaputra Nasution mengatakan kecelakaan tersebut melibatkan sepeda motor Honda Vario warna merah nomor polisi B4178 SYF dan truk Quester warna merah nomor polisi BE8172 ACU. Berdasarkan keterangan para saksi dan hasil olah tempat kejadian perkara, sepeda motor Honda Vario yang dikendari Jainuddin, 45 tahun dengan 2 penumpang, M. Hasan Aliana Dwi, 8 tahun dan korban meninggal. Awalnya melaju dari arah Bandar Lampung menuju Bandar Jaya. Sepeda motor tersebut melaju di jalur lambat dengan kecepatan sedang. Saat melintas di lokasi kejadian, sepeda motor tersebut diduga ditabrak sebuah mobil dari arah belakang sebelah kiri. Hingga kini, jenis dan nomor polisi mobil tersebut belum diketahui. Mobil pribadi yang diduga menabrak kemudian melarikan diri ke arah Bandar Jaya. Akibat benturan tersebut, korban satu yang saat itu dibonceng terjatuh ke sisi kanan jalan. Pada saat bersamaan, truk Quester yang dikemudikan Martin Marleno dengan umur 32 tahun melintas dan melindas korban. Satu mengalami luka parah pada bagian kepala dan dinyatakan meninggal dunia di lokasi kejadian. Selain korban satu, 2 orang lainnya yang berada di sepeda motor tersebut mengalami luka ringan. Jainuddin mengalami luka lecet pada bagian dahi depan tetapi tidak mendapat perawatan medis. Sementara itu, M. Hasan Aliana Dwi dengan umur 8 tahun mengalami memar pada bagian perut dan juga tidak dapat mendapat perawatan medis. Polisi masih melakukan penanganan dan penyelidikan atas kecelakaan tersebut. Petugas juga masih mencari mobil pribadi yang diduga menabrak sepeda motor dan melarikan diri dari lokasi kejadian. Dari Natar, tim Garuda TV melaporkan. Ya pemirsa, jajaran Polres Lampung Selatan mengungkap sejumlah kasus pencurian kendaraan bermotor. Dalam pengungkapan ini, polisi mengamankan 2 tersangka beserta sejumlah sepeda motor yang diduga hasil kejahatan. Satu persatu, kasus pencurian sepeda motor berhasil diungkap jajaran Polres Lampung Selatan. Salah satunya, kasus pencurian sepeda motor di area parkir Rumah Sakit Bob Bazar Kalianda yang terjadi pada Mei 2026. Polisi menangkap seorang pria berinisial H, 37 tahun, warga Kecamatan Kalianda. Tersangka diduga mencuri sepeda motor Honda Beat Street dengan cara merusak kunci stang kendaraan yang terparkir. Dari hasil pengembangan, H juga diduga terlibat dalam pencurian sepeda motor Honda Vario 125 di Desa Bulog, Kecamatan Kalianda. Dalam pengungkapan ini, polisi mengamankan sejumlah barang bukti, diantaranya sepeda motor dan kunci T. H ditangkap tim gabungan Jatantras Polres Lampung Selatan bersama unit Reskrim Polsek Kalianda, Penengahan dan Palas pada 13 Agustus 2026. Kasus serupa juga diungkap Polsek Candipuro. Polisi menangkap seorang pria berinisial SAT atau S alias Tukul, 33 tahun, warga Kecamatan Wawai Karya, Lampung Timur. Tersangka diduga mencuri sepeda motor Honda Beat yang terparkir di halaman rumah korban di Desa Sinar Pasma. Aksi pencurian diduga dilakukan dengan merusak kunci kontak menggunakan kunci T dari tangan tersangka. Polisi mengamankan sepeda motor yang diduga hasil curian.
rekaman CCTV, serta sejumlah barang bukti lainnya. Untuk kasus ada 4 kasus curang dan juga 1 penyerahan SMB Rakitan. Adapun kasus curang yang pertama yaitu LP di Polsek Kalianda ada 2, yang 1 di Panongahan, yang 1 di Candipuro. Jadi kami jajaran gabungan tim dari TK 308 Polres Lampung Selatan dengan jajaran Polsek berhasil mengungkap 4 kasus curang. 4 kasus curang. Ini merupakan komitmen kami dari Polres Lampung Selatan untuk mengungkap segala jenis kejahatan yang sangat meresahkan masyarakat, yaitu kejahatan-kejahatan konvensional mulai dari curas maupun curanmor. Tak hanya mengungkap kasus curanmor, Polres Lampung Selatan juga menerima penyerahan 1 pucuk senjata api rakitan beserta 3 butir amunisi dari seorang warga di Desa Karanganyar, Kecamatan Jati Agung. Senjata api dan amunisi tersebut kini diamankan polisi untuk proses penyelidikan dan penanganan lebih lanjut. Keduanya dijerat pasal 477 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman pidana penjara sesuai ketentuan yang berlaku. Dari Lampung Selatan, Hari Adriansyah, Garuda TV melaporkan. Sebanyak 28 finalis Duta Siger Lampung 2026 berusia 15 hingga 18 tahun kini menjalani karantina selama 2 hari, 21 hingga 22 Agustus. Karantina menjadi tahap pembekalan bagi para finalis sebelum bersaing di Grand Final, sekaligus mempersiapkan mereka sebagai duta yang akan mempromosikan pariwisata, budaya, seni, dan kuliner Lampung. Rangkaian pemilihan Duta Siger Lampung 2026 telah berlangsung sejak 3 bulan lalu. Dimulai dari pembukaan pendaftaran, para peserta kemudian mengikuti proses audisi dan seleksi. Penyaringan dilakukan melalui 3 tahap, hingga akhirnya terpilih 28 finalis yang mewakili sejumlah kecamatan dan kota di Provinsi Lampung. Sebelum memasuki masa karantina, para finalis telah mengikuti sejumlah tahapan, mulai dari photoshoot, talent show, hingga preliminary. Kini para finalis memasuki hari pertama karantina yang berlangsung selama 2 hari, 21 hingga 22 Agustus 2026. Dalam karantina, para finalis mendapatkan pembinaan dan pembekalan untuk meningkatkan kemampuan serta kepercayaan diri sebelum memasuki Grand Final. Penyelenggara menargetkan Duta Siger Lampung tidak hanya menjadi ajang pemilihan generasi muda, tetapi juga menjadi wadah untuk mengembangkan potensi dan talenta anak muda Lampung. Para pemenang nantinya akan menjalankan tugas sebagai duta selama 1 tahun. Mereka akan turut mempromosikan potensi pariwisata, budaya, seni, dan kuliner Lampung, baik melalui media sosial maupun sosialisasi langsung ke sekolah-sekolah. Jadi target saya itu saya ingin anak muda Provinsi Lampung bisa ikut andil mempromosikan pariwisata, budaya, seni, dan kuliner Lampung ke tingkat nasional maupun internasional. Ya, mereka tentunya bakal ada tugas selama 1 tahun menjabat. Mereka itu mempromosikan pariwisata, budaya, seni, dan kuliner Provinsi Lampung di media sosial ataupun sosialisasi ke sekolah-sekolah. Karena kita mau anak-anak muda sekarang ini berkegiatan positif dengan mempromosikan pariwisata, ikut mempromosikan pariwisata. Tak hanya dibekali pengetahuan seputar pariwisata, para finalis juga diarahkan untuk mengembangkan potensi di dunia entertainment. Kemampuan seperti acting, menyanyi, dan modeling akan dikembangkan sesuai minat dan bakat masing-masing finalis. Pelaksanaan Duta Siger Lampung tahun 2026 turut mendapat dukungan dari Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Sejumlah tokoh dan praktisi juga terlibat dalam rangkaian kegiatan, di antaranya Novel Diana selaku ikon wajah wastra Indonesia, Mr. Peter selaku pemateri, serta perwakilan Muli Mahanai.
dari saya setelah mengikuti wawancara tersebut kami lebih mengenal lagi tentang adanya pariwisata dan budaya yang ada di Provinsi Lampung dan juga menyangkut aspek-aspek yang seperti kamu ikutin, yaitu tentang Siger Lampung. Tentunya sangat deg-degan ya Kak, karena di awal kami mikir pertanyaan itu gak bakal bisa kami jawab. Tapi tentunya setelah masuk kami sadar kalau pertanyaan itu sudah kami pelajari dari lama. Juga sudah sering sampai kami pikirkan, karena Kota Siger Lampung itu kan atas namanya Provinsi Lampung yang dimana anak-anak muda zaman sekarang harus tahu tentang budaya Lampung. Bagi para finalis keikutsertaan dalam Duta Siger Lampung 2026 menjadi kesempatan untuk mengembangkan minat dan bakat, sekaligus berkontribusi dalam mengenalkan potensi Lampung. Melalui rangkaian karantina ini, para finalis diharapkan semakin siap menampilkan kemampuan terbaik sebelum beradu di panggung Grand Final Duta Siger Lampung 2026. Dari Bandar Lampung, Intan Tias, Garuda TV, melaporkan. Ya, pemirsa, memeriahkan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, para artis dan seniman Lampung yang tergabung dalam Parvi dan Nadat Pati menggelar pagelaran Merah Putih Bersuara. Kegiatan yang digelar di Gedung Teater Tertutup Taman Budaya Provinsi Lampung, Jumat 21 Agustus 2026, ini juga menjadi ajang silaturahmi sekaligus menjaring talenta seni muda di Lampung. Beragam penampilan seni dan musik mewarnai pagelaran Merah Putih Bersuara yang digelar Parvi bersama Nadat Pati Provinsi Lampung di Gedung Teater Tertutup Taman Budaya Provinsi Lampung. Sejumlah artis senior Lampung turut hadir dalam kegiatan ini, di antaranya Andi Ahmad Sampurnajaya, Wakil Bupati Pesawaran, perwakilan Gubernur Lampung, serta sejumlah tamu undangan lainnya. Pagelaran ini digelar dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, sekaligus menjadi wadah silaturahmi bagi para artis, seniman, dan pelaku seni di Provinsi Lampung. Sekretaris Kegiatan Hermawan mengatakan, Merah Putih Bersuara tidak hanya menjadi hiburan, tetapi juga menjadi ruang untuk membangkitkan semangat kebangsaan, memperkuat persatuan, serta menjaga keharmonisan di tengah keberagaman. Hermawan yang turut tampil membawakan tembang-tembang lawas menambahkan kegiatan ini juga menjadi momentum untuk menjaring bibit artis dan talenta muda di bidang seni dan musik. Saya datang ke sini diundang sahabat saya Hermawan, SHMH. Semoga kedepannya kami berdua bisa saling bersinergi dan saling bersilaturahmi. Harapan untuk Parvi dan Nadat Pati, Bang? Ya, harapan kedepannya semoga di tahun yang akan datang, di ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81, yang ke-82 di tahun depan semoga bisa lebih meriah dari seperti yang sekarang ini. Ya, kegiatan ini kita buat melalui musik, melalui nada, dan kami ada di organisasi Persatuan Film dan Nadat Pati dalam rangka kita memperingati Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-81 ini kita jadikan wadah agar semangat ya, melalui musik ya, kita jaga persatuan, kita jaga perdamaian, kita jaga senyuman di tengah-tengah segala bentuk kondisi di negara bangsa kita hari ini. Kami berharap dari pemerintah daerah memberikan dukungan ya, dukungan yang sehingga ke depan itu kita membuat sebuah kegiatan lebih meriah lagi, lebih mewah lagi, yang itu juga akan diikuti oleh masyarakat dan kita yang ada di Provinsi Lampung. Kegiatan ini dihadiri berbagai elemen masyarakat, mulai dari organisasi kemasyarakatan, seniman dan pencipta lagu, mahasiswa hingga kelompok pengacara di Provinsi Lampung. Para penyelenggara berharap Parvi dan Nadat Pati dapat terus menjadi wadah bagi para artis dan seniman untuk berkarya, sekaligus memberikan ruang bagi generasi muda untuk mengembangkan bakat seni. Hermawan juga berharap dukungan pemerintah Kota Bandar Lampung dan pemerintah Provinsi Lampung dapat terus ditingkatkan agar Parvi dan Nadat Pati dapat lebih aktif berkiprah, serta menggelar kegiatan seni yang menjangkau lebih banyak masyarakat. Dari Bandar Lampung, Denny Mora, Garuda TV, melaporkan.
mengungkap kasus kriminal terkini di seluruh penjuru tanah air. Ulasan tajam tanpa ampun bersama para aparat. Tahu beratnya itu 267,5 gram. Kita rupiahkan mungkin sekitar kurang lebih 700 juta. Tak ada tempat untuk lengah. Informasi penting yang membuat Anda lebih waspada. Kriminal Plus 62, Senin hingga Jumat pukul 4:30 sore. Hanya di Garuda TV. Melalui konsep dakwah santai dan edukatif, mengajak pemirsa memahami ajaran Islam melalui pendekatan ringan dan penuh kehangatan. Kita sudah doakan, gitu. Tapi belum datang juga hidayahnya. Bangun. Pak, nggak takut apa neraka? Saksikan Harmoni Indonesia setiap hari pukul 5 pagi hanya di Garuda TV. Dari darat, laut, hingga udara, inilah pasukan khusus yang siap melaksanakan misi paling berbahaya. Menjaga langit Nusantara dengan teknologi canggih dan strategi militer modern. Dalam perang modern sendiri, yang dibutuhkan bukan selalu kecepatan tinggi, melainkan ketepatan sasaran. Saksikan In Militer, Senin hingga Jumat pukul 1:30 siang, hanya di Garuda TV. Jesus, this time he scores. Simak aksi terbaik dari berbagai cabang olahraga, rekap momen epik yang tak terlupakan, hingga kabar terupdate dari arena dunia. Oh, what a turn! Saksikan Sport 8 Update Senin sampai Jumat pukul 2 siang hanya di Garuda TV. Dalam setiap langkah besar bangsa, selalu ada sosok yang menentukan arahnya. Bersama tokoh berpengaruh di negeri ini. Keadilan ingin sama-sama bagaimana membuat negeri ini bersih. Sekarang sudah tumbuh 13%, jadi saya lihat oke. Menunjukkan adanya sebuah lembaga peradilan yang bermartabat. Let's go back to basic. Orang penting, setiap Jumat pukul 9 malam, hanya di Garuda TV. Ya pemirsa, sidang dugaan peredaran produk penyedap rasa yang diduga palsu dengan terdakwa Pujianto kembali digelar di Pengadilan Negeri Tanjung Karang. Majelis Hakim menolak eksepsi atau nota keberatan pihak terdakwa. Perkara ini berlanjut ke tahap pembuktian dengan 5 sanksi jaksa penuntut umum akan dihadirkan pada sidang berikutnya. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang menolak eksepsi yang diajukan kuasa hukum terdakwa Pujianto dalam perkara dugaan peredaran produk penyedap rasa yang diduga palsu. Putusan telah dibacakan Ketua Majelis Hakim Unila Triani dalam sidang pada Kamis 20 Agustus 2026. Dengan ditolaknya eksepsi, perkara akan memasuki tahap pembuktian. Jaksa penuntut umum Anissa Devira menyatakan akan menghadirkan 5 saksi pada sidang berikutnya. Majelis Hakim juga memastikan pihak terdakwa siap menghadirkan saksi yang meringankan. Sidang selanjutnya dijadwalkan pada Kamis 27 Agustus 2026 dengan agenda pemeriksaan 5 saksi dari jaksa penuntut umum. Dalam dakwaannya, jaksa menyebut Pujianto telah memperdagangkan produk penyedap rasa yang dikemas dan diberi identitas menyerupai Ajinomoto. Sejak tahun 2023 hingga Desember 2024, produk tersebut disebut diperoleh dari seorang bernama Winarto, kemudian dijual kepada sejumlah toko dan pedagang di wilayah Natar, Lampung Selatan. Jaksa menyebut total produk yang diperdagangkan mencapai sekitar 150 dus dengan keuntungan sekitar 5 juta rupiah. Kasus ini terungkap setelah PT Ajinomoto Indonesia melakukan audit terhadap produk yang beredar pada Februari 2024. Hasil pemeriksaan menyatakan produk tersebut bukan barang yang diproduksi atau diedarkan PT Ajinomoto Indonesia.
Jaksa menyebut terdapat perbedaan pada kemasan, logo dan tulisan, kode produksi, bahan kemasan, hingga metode penyegelan. Atas perbuatannya, Pujionto didakwa dengan 2 dakwaan alternatif, yakni terkait perlindungan konsumen serta merek dan indikasi geografis. Sidang akan kembali digelar pada Kamis 27 Agustus dengan agenda pemeriksaan saksi dari jaksa penuntut umum dan saksi yang meringankan dari pihak terdakwa. Dari Bandar Lampung, Hermawan Kanujaya, Garuda TV melaporkan. Ya pemirsa, sidang perkara dugaan suap proyek pengadaan alat kesehatan atau Alkes dan gratifikasi di Lampung Tengah digelar secara maraton. Dalam satu kali persidangan, Majelis Hakim menggelar 3 agenda sekaligus, mulai dari pledoi, replik jaksa KPK, hingga duplik penasihat hukum. Sidang perkara dugaan suap proyek pengadaan alat kesehatan dan gratifikasi di Lampung Tengah digelar di Pengadilan Tipikor Tanjung Karang Kamis malam. Sidang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nan Sugiarto dengan 4 terdakwa termasuk Ardhito Wijaya. Agenda persidangan diawali dengan pembacaan nota pembelaan atau pledoi oleh tim penasihat hukum para terdakwa. Dalam pledoi, penasihat hukum membantah sejumlah dakwaan jaksa, termasuk terkait dugaan gratifikasi yang dibebankan kepada Ardhito Wijaya. Setelah pledoi selesai dibacakan, jaksa penuntut umum KPK menyampaikan replik. Jaksa menyatakan tetap pada tuntutan yang sebelumnya telah dibacakan. Tim penasehat hukum kemudian menyampaikan duplik dan menegaskan tetap pada nota pembelaan mereka. Di luar persidangan, penasehat hukum Ardhito Wijaya kembali membantah dugaan gratifikasi senilai 7,85 miliar rupiah. Menurut penasehat hukum, dugaan tersebut tidak terbukti berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Karena itu, tim penasehat hukum meminta Majelis Hakim membebaskan Ardhito Wijaya dari tuntutan jaksa. Sebelumnya, Richard Manpau, jaksa penuntut umum KPK menuntut Ardhito Wijaya dengan pidana 7 tahun penjara. Jaksa juga menuntut denda 200 juta rupiah, subsidi 80 hari kurungan. Selain pidana pokok, JPU KPK menuntut Ardhito membayar uang pengganti sebesar 7,85 miliar rupiah. Jika uang pengganti tidak dibayarkan, harta benda Ardhito dapat disita dan dilelang. Apabila harta benda tidak mencukupi, Ardhito dituntut menjalani pidana pengganti selama 2 tahun. JPU KPK juga meminta hak Ardhito untuk dipilih sebagai pejabat publik dicabut selama 3 tahun setelah selesai menjalani pidana pokok. Dengan selesainya pledoi, replik, dan duplik, perkara dugaan korupsi Alkes Lampung Tengah kini memasuki tahap akhir. Majelis Hakim selanjutnya akan membaca putusan terhadap Ardhito Wijaya dan 3 terdakwa lainnya. Dari Bandar Lampung, Hermawan Kanujaya, Garuda TV melaporkan. Ya pemirsa, ribuan orang memeriahkan Jalan Sehat yang digelar Kodam 21 Raden Inten di lapangan Saburai Kota Bandar Lampung Jumat pagi 20 Agustus. Jalan Sehat digelar untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air di momen HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 dan HUT Kodam 21 Raden Inten yang pertama. Kodam 21 Raden Inten menggelar Jalan Sehat Raden Inten di lapangan Saburai Kota Bandar Lampung. Jalan Sehat diikuti ribuan peserta yang sangat antusias berkumpul sejak pagi. Para peserta terdiri dari personel TNI, Polri, dan pegawai pemerintahan di Provinsi Lampung. Pangdam 21 Raden Inten, Maijen Kristome Senturi mengatakan, Jalan Sehat digelar dalam rangka Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 dan Hari Ulang Tahun Kodam 21 Raden Inten yang pertama. Pangdam menyebut Jalan Sehat ini diharapkan dapat menumbuhkan rasa cinta tanah air dan juga Kodam 21 Raden Inten. Dalam Jalan Sehat ini juga terdapat sejumlah door prize seperti motor, sepeda, hingga peralatan elektronik. Tentunya kegiatan ini kita laksanakan dalam rangka tadi yang saya sebutkan, ulang tahun pertama Kodam dan HUT ke-81 Republik Indonesia, dan
Harapannya kita dengan kegiatan ini bisa hidup sehat, karena di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat, dan sana incorpore sano, dan tentunya mempererat persaudaraan serta persahabatan, serta menumbuhkan rasa bangga dan kecintaan kita kepada Kodam 21 Darlington yang baru berusia 1 tahun ini dan Negara Kesatuan Republik Indonesia tentunya. Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal yang juga mengikuti Jalan Sehat menyebut kolaborasi TNI dan Pemprov Lampung berperan dalam menjaga stabilitas daerah, kerukunan, serta suasana kehidupan masyarakat yang aman dan damai. Mirza mengapresiasi perjalanan Kodam 21 Raden Intan selama 1 tahun pertama yang dinilai telah memberikan kontribusi bagi Provinsi Lampung. Menurut Mirza, keberadaan Kodam 21 Raden Intan tidak hanya memperkuat pertahanan dan keamanan, tetapi juga menjadi bagian dari sinergi dengan pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan. Salah satunya melalui dukungan TNI terhadap penguatan ketahanan pangan, terutama dalam menjaga produksi pertanian, sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani. Selain ketahanan pangan, Mirza menyebut kolaborasi TNI dan Pemprov Lampung juga berperan dalam menjaga stabilitas daerah, kerukunan, serta suasana kehidupan masyarakat yang aman dan damai. Dari Bandar Lampung, Hermawan Kanujaya, Garuda TV melaporkan. Ya pemirsa, pengrajin ikan asap di Desa Kebon Damar, Kecamatan Mataram Baru, Kabupaten Lampung Timur, kebanjiran order. Sayangnya peluang pasar yang sangat terbuka tersebut belum sepenuhnya dapat dipenuhi akibat keterbatasan bahan baku ikan. Yani, pelaku usaha ikan asap yang sudah 20 tahun menekuni usahanya setiap hari, mampu mengolah hingga 70 kg ikan. Jenis ikan yang paling banyak diasap adalah ikan pari, serta ikan cucut. Setelah melalui proses pengasapan secara manual, ikan dikemas dan dipasarkan kepada pemesan, termasuk pedagang di Pasar Wai Jepara dan Pasar Labuhan Ratu. Untuk ikan pari, satu kemasan berisi 5 potong kecil dijual seharga Rp5.000. Sementara ikan cucut dijual berdasarkan berat dengan kemasan sekitar 1,5 ons seharga Rp7.000. Menurut Nuryani, permintaan ikan asap makin hari makin meningkat. Bahkan dirinya pernah mendapat pesanan dalam jumlah besar dari luar Lampung Timur. Namun, pesanan tersebut tidak seluruhnya dapat dipenuhi karena keterbatasan stok ikan. Nuryani mengatakan bahan baku ikan setiap hari diperoleh dari pedagang di tempat pelelangan ikan di Desa Margasari dan Muara Gading Mas, Kecamatan Labuhan Maringgai. Ketersediaan ikan menjadi salah satu kendala utama, terutama saat musim angin timur dan musim kemarau, ketika pasokan ikan tidak selalu tersedia sesuai kebutuhan. Selain bahan baku ikan, proses produksi yang masih dilakukan secara manual juga bergantung pada kayu bakar. Saat musim hujan, kayu bakar juga lebih sulit diperoleh. Kepala dusun setempat, Irwan, menyebut terdapat sekitar 38 pelaku usaha pengasapan ikan di Desa Kebon Damar. Sedikitnya 50 warga turut bekerja dan memperoleh penghasilan dari aktivitas pengolahan ikan asap. Alhamdulillah, bulan lalu kita mengajukan proposal ke Dinas Perikanan itu untuk pengadaan cold fiber untuk penyimpanan ikan. Itu sudah ada tindak lanjut dari dinas? Kalau dinas itu belum terrealisasi, cuman kita sudah mengajukan proposal. Ya tergantung, kalau biasanya itu 150, bisa kurang, bisa lebih, tinggal permintaan konsumsi yang mau beli. Kadang ya itu 70 kilo, 80 kilo per hari. Itu dari
Gajah dari Kota Gajah. Kota Gajah. Terus dari mana lagi, ada nggak? Tidak ada. Itu berapa jumlah pesanan? Biasanya itu 50 kilo, 70 kilo, tapi berhubung barangnya nggak ada ya saya tolak pesanan itu. Berapa ya? Ya itu tadi 50 kilo tadi itu. Terkadang itu kalau musim hujan ini kayu untuk pengasapan ikan ini kendalanya kayu susah. Menurut Irwan, potensi usaha ikan asap di Kebon Damar masih sangat besar, terutama jika ketersediaan bahan baku dapat dijaga. Pemerintah desa juga tengah mengupayakan bantuan fasilitas penyimpanan ikan kepada dinas terkait, agar bahan baku dapat disimpan dan ketersediaannya lebih terjaga. Dari Lampung Timur, Purnama dan Jaka, Garuda TV melaporkan. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Tetap saksikan Lampung 8 dimanapun Anda berada. Saya Intan Tias beserta jajaran yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.